Sampai pada satu titik saya itu nggak bisa berdoa Tuhan tolong gitu, enggak. Saya malah bilang doanya tuh sinis. Itu sudah 3 tahun ya. Ya, saya bilang begini, I learn from your prayer, God. Let your will be done. Ya, tapi saya tambahin, tambah lagi dong. Lebih berat lagi aku siap. Kurang ajar kan? Itu cynical ya Pak? Cynical sekali, keras sekali saya So bilang. you didn't mean it, Pak Yakub nggak bermaksud, tapi lebih sinis kepada Ya karena Tuhan sudah gitu ya? dari waktu ke waktu tidak ada satu hari pun saya itu diberi napas begitu loh. Hai sahabat Cross Talk, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, namun menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Dalam bincang-bincang Cross Talk bersama saya, Grace Kusno. Saat ini saya ditemani oleh kedua narasumber yang saya kenal baik, orang yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, suami istri yaitu Pak Yakub Esra dengan Ibu Yayu Esra. Kehidupan mereka sungguh-sungguh luar biasa. Itu sebabnya apa yang mereka hadapi dalam tantangan kehidupan mereka juga luar biasa. Bahkan boleh disebut fenomenal. Sahabat Cross Talk, banyak sekali kita mendengar bahwa kasus perselingkuhan terjadi justru pada pernikahan yang sudah lanjut. Yang sudah 30 tahun, yang sudah 40 tahun. Yang kita pikir ngapain sih gitu ya untuk terjadi lagi perselingkuhan, perceraian. Tapi itulah yang terjadi. Karena ternyata penyakit ketuaan yang salah satunya adalah menopause dan andropause menjadi sebuah alasan untuk melakukan itu. Apakah itu benar? Mari kita saksikan, kita dengarkan kesaksian daripada kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Pak Yakub. Ibu Yayu luar biasa mau menyediakan waktu. Kan sibuk nih dua-duaan ya. Tapi mau ada di sini di tengah-tengah kita. Kami percaya kesaksiannya pasti jadi sumber inspirasi luar biasa. Amin. Iya. Saya dengar Bu Yayu memasuki usia 50 ya. Mengalami apa yang namanya gejala premenopause. Betul ya, Bu? Pak Yakub sebagai pasangannya yang harus menghadapi Ibu waktu itu. Begitu ya? Iya, sekarang Bu Yayu 63, jadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. 13 tahun. Oke. Jadi pada 13 tahun baru mulainya ya? Pada pertama kali 50-nya ya? Iya, selesai masalah menopause-nya itu usia? 3,5 tahun ya, usia 53 menjelang 54. 54 ya. Nah, kenapa disebut fenomenal? Seperti apa? Mungkin Bu Yayu bisa jelaskan dulu menopause itu apa, premenopause itu apa ya Bu, secara singkat dijelaskan. Dan kenapa kasus Ibu Yayu disebutnya fenomenal gitu? Ya, setiap pribadi manusia itu mengalami fase-fase dalam kehidupannya. Baik itu secara psikis atau mental ataupun fisik. Nah, wanita juga mengalami pada waktu remaja. Itu saya fokus langsung mulai menstruasi dari anak-anak lalu remaja, lalu ternyata pada usia-usia tertentu
Kebetulan saya mengalaminya pada usia 50 tahun sekitar itu. Itu yang disebut masa premenopause. Artinya menjelang menopause, belum menopausnya. Jadi mungkin yang menjadi kentara adalah ada gangguan menstruasi, hari ini datang, bulan Besok depan enggak. belum tentu ya, mulai ada kekacauan lah. Yang terpenting kita mau fokuskan siang hari ini adalah bahwa ada perubahan emosional ya, kejiwaan dalam diri seseorang pada waktu mengalami premenopause, karena itu terjadi gangguan hormonal, perubahan hormonal. Oke. Ya, Jadi misalnya Bu Yayu kayak dulu mah orangnya sabar, bisa jadi tidak sabar begitu atau bagaimana Bu? Ya, terutama bukan sabar dan tidak sabar, mungkin itu kurang jelas. Tapi saya adalah pribadi yang open gitu ya, warm gitu. Betul. Saya mengajar, saya Aktif. bergaul, aktif, temannya banyak. Tapi hari-hari itu saya menjadi pribadi yang apatis, Kebalikannya ya, Bu. merasa sedih tiba-tiba, panik ya, terus tidak nyaman gitu. Menyendiri juga Bu? Menyendiri, tidak suka bergaul ya. Kadang saya datang di pertemuan pelayanan saya, atau kadang saya lebih banyak absen gitu ya, karena tidak nyaman. Dan yang paling saya alami pada waktu itu, saya menjadi orang yang tidak bisa tenang. Nah itu menyangkut ke tubuh saya, kaki saya ini rasanya itu nggak bisa dibuat tenang, maunya jalan terus gitu. Jadi ada perintah dari pikiran untuk berjalan. Seperti itu kan, duduk nggak nyaman, aduh, jadi harus jalan, puter sana puter sini. Nah pada waktu di gereja itu kan kalau ibadah atau kebaktian, saya suka keluar juga karena nggak nyaman. Jadi orang-orang yang jualan makanan itu kan kenal saya juga, karena mereka juga anggota jemaat. Ngomong sama keluarga saya, Ibu Yayu kenapa ya? Kalau di acara kebaktian selalu keluar jalan, muter gitu ya. Karena saya tidak sanggup menahan kaki saya ini untuk diam. Sampai saya katakan pada suami, Papa, tolong, aku ini kenapa nggak bisa diam nih kakiku? Di rumah pun jalan, keluar masuk kamar. Itu salah satu yang perubahan ekstrem yang saya alami ya. Dan ketika saya dibawa ke dokter, juga di terapi, juga dibawa ke Singapura, dokter nggak tahu ngomong apa sama suami saya, hasilnya saya juga tidak tahu. Itu pun diam-diam saya diajak ke dokter itu nggak ngomong gitu. Kalau diajak nggak mau, kalau ngomong nggak mau ya Bu? Iya, ke Singapura jalan-jalan, tapi salah satu harinya ke dokter Florentian ini. Nah, dokternya bilang ini flat expression, it's because serotonin ya, jadi karena ada hasil labnya serotoninnya, lack of serotonin. Nah Pak Yakub, tadi Ibu kan bilang saya diajak, saya nggak tahu kemana gitu kan, saya dengar menurut orang, berarti mungkin kan orang lain lebih tahu aktingnya Bu Yayu ya, apa yang perilakunya yang berubah itu. Pak Yakub lebih tahu ya, mungkin Pak Yakub bisa ceritakan. Ingat itu cuman dokter sekali, sebetulnya ada 5 dokter yang nangani, 2 profesor, 1 psikiater dan 2 dokter umum, ada dokter hormon juga. Ya, nah perubahan emosional itu diakibatkan oleh lack of serotonin. Jadi pada waktu terjadi proses menopause itu banyak hormon yang turun. Biasanya kan estrogen ya Pak, tapi ini khusus Bu Yayu serotonin ya. Betul, profesornya bilang ini jarang terjadi, diumpamakan 1001 gitu. Dan saya juga waktu dengar gitu kesel dengan situasi. Kesel juga dengan Tuhan karena kami aktif melayani Tuhan. Kenapa kok satunya itu saya dan satunya istri saya, maksud saya begitu gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita jalani saja. Dan lack of serotonin itu membuat neurotransmitter itu mati. Karena serotonin itu neurotransmitter yang membawa listrik di otak. Sehingga perilakunya berubah. Nah, profesor bilang itu namanya atakasia. Jadi jalan itu mesti berhentinya minum obat. Oh begitu Pak? Iya Bu Grace. Dan secara natural udah tidak bisa. Iya, bahkan kalau makan, maaf ya, beliau tidak sadar waktu sakit itu
Kalau mau berhenti harus minum obat. Kalau enggak muntah, makan terus gitu. Oh. Dan kalau mau jalan lagi, ya harus minum obat lagi. Wah, itu Jadi benar-benar separah itu memang. itu benar-benar fenomenal ya, sahabat Crosstalk. Kita lihat bahwa hal itu betul-betul luar biasa berat ya dan tidak pada umumnya terjadi. Nah, berarti sebelumnya Ibu Yayu dan Pak Yakub juga tidak pernah antisipasi bahwa akan ada gejala seperti itu ya. Tahu nggak sih bahwa bakal ada menopause dan belajar cara mengatasinya menjelang usia 50 tahun. Ada seperti itu nggak Bu sebelumnya? Saya tidak, karena saya pribadi yang warm, aktif ya. Banyak mengajar orang, banyak bergaul dengan banyak orang. Tidak pernah berpikir bahwa saya itu tua. Ya. Ternyata saya ketika usia 50 tahun itu saya mengalami hal itu, sekitar itu ya. Dan Tidak pernah mengantisipasi. Tidak pernah mengantisipasi, dan apa yang saya sharingkan memang tidak atau belum tentu semua wanita mengalaminya. Betul. Tetapi betul. apa yang saya sharingkan ini ternyata banyak berdampak ya. Di waktu-waktu yang lalu saya pernah men-sharingkan ini, ternyata banyak wanita dan banyak suami yang mengetahui, oh ini yang dialami istriku, oh ini yang aku alami. Akhirnya mereka belajar untuk menanganinya dengan cara yang lebih bijak. Ada seorang teman di Amerika yang mengalami begitu, istrinya blonyoan, bawah, jauh lebih itu, kunyit, lebih parah, segala macam. Karena merasa tidak nyaman. Bayangin hidup di Amerika, tapi orang Indonesia itu tiap hari badannya tuh nggak enak. Jadi kalau tidur pakai blonyoan ya, dikatakan minyak apalah angin, ya. Terus bawang merah, kunyit, diadukkan seluruh tubuhnya, baru dia nyaman, baru tidur. Tapi yang nggak nyaman suaminya. Suaminya bilang tiap malam kayak tidur di dapur. Aduh, bagaimana ini? Nah, ketika saya datang ke sana, nggak tahu Tuhan mendorong saya sharing cerita tentang ini apa setelah dilewati setelah ya. melewati, saya men-sharingkan, Pak Yakub juga sharing. Dia baru ingat, itu saya Bu, saya nggak bisa tolong diri saya. Si suaminya bilang, berarti kamu ngalami itu? Iya, yuk periksa ke dokter, dan memang benar ya. Dan setelah itu mereka dapat menjalaninya dengan lebih bijaksana. Karena lebih mengerti ya. Ya. Nah, telepon ke saya, Bu, istri saya udah nggak lagi pakai bawang merah. Sudah, karena meminum obat ya. Dan gitu. saya juga nggak siap karena saya begitu Betul. naif ya, karena saya percaya bahwa orang yang dikasih Tuhan itu diistimewakan. Itu poin yang bagus tuh Pak. Banyak daripada kita sahabat Crosstalk merasa saya udah melayani Tuhan, saya hamba Tuhan, saya profesor loh gitu ya. Apalagi Pak Yakub itu seorang profesor, bidangnya justru mengenai perilaku manusia. Istrinya berperilaku seperti ini, mati langka lah Pak Yakub. Iya betul. Iya, Pak. Jadi semua teori konsep udah saya lakukan, nggak bisa. Mulai CBT, Cognitive Behavior Therapy, mulai dari Neuro-linguistic Program, mulai hipnosis, mau apa lagi gitu, dan semua obat dikasih juga namanya lack of serotonin ya nggak bisa gitu loh. Ya. So I know many things, tapi Vera pernah minta gitu Pak Yakub berdoa, Tuhan tambahin serotoninnya dari 0 jadi normal. Pernah gitu? Sudah juga ya Pak? Sudah, karena ada yang menawarin untuk suntik, tapi saya tidak mau khawatir ada efek sampingan seperti cancer dan lain sebagainya. Jadi, ya gitu loh. Problemnya beda lagi nanti. Iya, jadi dokter hanya suruh secara natural aja seperti pepaya, strawberry atau blueberry dan lain sebagainya gitu. Tapi itu pelan sekali sehingga sampai 3,5 tahun, dan saya tiap malam tidur 1 jam, setengah jam. Saya harus segera berangkat kerja lagi karena pengobatannya cukup mahal. Itu luar biasa Pak Yakub. Iya. Bagaimana seseorang bisa bertahan hanya tidur 1 jam? Kalau bukan karena Tuhan yang memampukan, bukan karena Tuhan, saya rasa nggak mungkin ya. Dan apa yang Pak Yakub lakukan itu sangat menolong saya. Ya, jadi kadang setelah
kami melewatinya. Pak Yakub cerita ini itu, aduh. Anak-anak juga cerita ya Bu? Anak-anak juga cerita bagaimana memahami, dan Mamahnya. saya bersyukur punya suami yang walaupun di tengah ketidakmengertiannya tapi tetap berespon benar, mendampingi saya sampai saya melewati. Jadi yang bermasalah itu biasanya bukan menopausnya, tapi premenopause. Karena itu terjadi perubahan hormon. Dan gejolak. umumnya itu 3 tahun sebelum menopause ya Bu? Umumnya ya. Kapan dimulainya? Masing-masing pribadi berbeda. Ada 30 tahun juga sudah ngalami. 40 tahun, 50 tahun. Jadi ya puji Tuhan suami-suami berharap bisa mengerti dengan perilaku ini. Tapi ternyata ya Bu, lack of information, lack of knowledge itu berpengaruh sangat terhadap bagaimana kita bereaksi saat itu terjadi ya. Pak Yakub mungkin seorang profesor bahkan 2. Saya lihat, saya dengar mendapatkan S3-nya di 2 bidang, dua-duanya cum laude, tapi nggak pernah belajar. Apa yang terjadi pada saat mengalami menopause istrinya dan misalnya Pak Yakub? Karena nggak ada di kuliah begitu, nggak ada. Karena normalnya itu estrogen atau dopamin, ya endorfin, tapi ini serotonin dan turunnya drastis, almost zero, sehingga dia jadi robot. Nah itu sangat makan harus didulang, jalan harus minum obat, berhenti juga harus minum obat. Maaf. Terus AC juga katanya ya Pak ya, kalau nggak salah. Oh iya, AC itu harus 15-16 derajat, karena hot flash kan. Oh iya, hot flashnya. Iya. Tapi di puncak ketika beliau tidak menyadari itu, ya maaf, berak kencing juga diranjang, dan itu betul-betul dibantu Pak Yakub. Saya melihat beliau itu kalau orangnya bersihan ya. Jadi sebenarnya. Iya, jadi dia ada celana dalam atau apa dia cuci sendiri, BH dia cuci sendiri. Nah, saya ingat dia nggak mau ngeremotkan orang lain khusus untuk yang privacy begitu. Dan saya mengikuti gaya beliau. Jadi saya cuci sendiri, saya bersihkan sendiri, saya pel sendiri, karena saya tahu beliau kalau sadar juga nggak mau ngerepotin dia. Dan jujur pertama kali ya bukan hanya enek, rasa muntah-muntah juga, tapi setelah itu biasa. Nah, apa yang mendorong Pak Yakub bisa begitu sabar menghadapi Ibu Yayu, Pak? Kan shock dong, kaget, nggak pernah mengantisipasi hal ini akan terjadi, begitu ya. Tapi kok memutuskan untuk merawat? Ya, saya percaya itu 2 hal ya. Serahin ke suster aja gimana Pak? Iya, pertama pasti kasih karunia Tuhan yang menguatkan saya. Yang kedua, memang saya punya pikiran bahwa pernikahan itu hanya sampai sepanjang hidup ini. Hanya maut memisahkan kita. Amin. Nah, saya pikir, naif ya. Sebelumnya naif, waktu ngadapi juga naif. Kalau seandainya beliau sekarang berpulang, ya ini saat terakhir saya melayani beliau. Gitu. Nah, teman-teman saya yang kurang ajar itu selalu bilang, udah ini waktunya kamu bebas sebebas-bebasnya. Dia hilang ingatan kan, gitu loh. Kamu ngapain nggak akan tahu, gitu loh. Oke. Terus kasih aja suster, sehingga kamu bisa tidur enak, pisah kamar aja. Tapi hati saya nggak bisa, Grace, nggak bisa. Iya. Saya cuman, ya ampun, masa dia keadaan gitu ditinggal, dia bukan barang, dia manusia, gitu loh. Jadi apa yang selama ini Pak Yakub ajarkan, Pak Yakub pelajari dari kebenaran firman Tuhan itu ternyata muncul ya pada saat menghadapi ini ya Pak. Jadi firman-Nya itu untuk mengasihi, mungkin begitu, mengasihi dengan kasih agape. Itu udah lewat. Sampai pada satu titik saya itu nggak bisa berdoa Tuhan tolong gitu, enggak. Saya malah bilang doanya tuh sinis. Itu sudah 3 tahun ya. Saya bilang begini, I learn from your prayer, God. Let your will be done.
Ya, tapi saya tambahin, tambah lagi dong, lebih berat lagi aku siap. Kurang ajar kan? Itu cynical ya Pak? Cynical sekali, keras sekali saya So bilang. you didn't mean it, Pak Yakub nggak bermaksud, tapi lebih sinis kepada Ya karena Tuhan sudah gitu ya. dari waktu ke waktu tidak ada satu hari pun saya itu diberi napas begitu loh. Karena sudah bertahun-tahun tidur 1 jam saja, dan juga tidur harus dengan kedinginan, begitu ya Pak ya? Iya. Dan harus ke rumah sakit bolak-balik dan tetap diupayakan, dan dokter bilang tidak boleh ditinggal sendiri. Bapak kegiatan kemana harus dibawa. Itu perintah Tuhan dan perintah dokter. Saya nggak bisa gitu loh. Nah waktu itu kan Ibu Yayu ada bilang juga jalan-jalan nggak bisa kontrol kaki gitu ya Bu? Iya. Nah apakah orang sekelilingnya nggak ada yang pernah bilang, Bapak istrinya sakit ini kali, bawa ke rumah sakit J gitu misalnya gitu, ada Pak? Udah dibilang ODGC. Gitu ya? Orang dalam gangguan jiwa. Dan oleh orang lain? Iya, teman-teman dia kan. Jadi gini, yang saya sedih banget itu ketika dia kan pengajar di Wanita Bijak tuh. Ya, ketika dia khotbah biasanya kan tar. Itu khotbah terakhir dia itu ada videonya, coba lihat Pak Yakub. Dia diam, ngeblank, terus bisa diam lagi, ngeblank. Dan mereka berkata, maaf ya Pak Yakub, Bu Yayu nggak bisa jadi. Mereka baik, sopan. Tapi sedih, gimana saya mesti ngomong sama istri saya? Itu gejala awal ya Bu ya? Iya. Tiba-tiba blank, ngobain firman. Nah, kedepannya orang yang tidak mengenal Bu Yayu, nyalainnya saya. Istri begini kok dibawa? Dia bilang suruh istirahat di rumah. Seolah-olah Pak Yakub tega banget bawa direkomendasiin dokter. Sudah ke dokter ini, ke Sinsei ini, ke ini itu. Aduh. Dia nggak tahu aku udah kasih 2 profesor dan ahli segala macam ahli hormon. Saya cuma diam aja. Yang disalahin juga saya. Iya. Saya ke Belanda juga saya bawa. Dan obatnya juga terus, dan itu saya nikmati aja gitu loh, bertahun-tahun tanpa tahu bahwa Tuhan memberi ujung juga gitu, selesai. Iya. Oh pada waktu menghadapi itu bahkan tidak berpikir ini bakal ada ujungnya gak ya gitu ya, atau ujungnya hanyalah bahwa maut memisahkan begitu ya Pak ya. Saya terus terang sudah beli sampai situ. Rumah masa depan di San Diego Hill 2. Wah, udah. Ibu Yayu tahu gak Bu, Bapak Pak Yakub sampai sudah? Iya. Ya Saya nggak tahu. Karena udah putus asa kan. Putus asa ya. Apalagi saya sudah minta Tuhan, ayo lagi, sekali lagi, ayo sekalian, biar kita berdua mati gitu loh. Udah titik begitu. Saya ini kan ngerti firman, melakukan firman. Saya doain orang sakit ya sembuh. Saya ngajarin ini, saya ngajarin itu. Tapi kenapa saya harus ngalami kayak begitu? Iya. Itu loh. Iya. Pada masa itu ada satu hal yang saya percaya itu menolong saya. Saya walaupun dalam keadaan seringkali panik atau sedih atau merasa nggak nyaman, satu hal yang terus saya lakukan adalah saya suka berdoa. Betul. Dan kalau doa, Grace, 6 jam. Ya. Dalam keadaan duduk di ranjang begini. Terus berdoa. Karena saya membutuhkan. Oke. 6 jam itu duduk sambil keluar suara, sambil nyanyi, atau sambil bahasa lidah, atau hanya duduk kayak patung? Semua dia lakukan. Semua. Dan itu saya melihat dia kayak orang sembuh. Kayak orang sembuh saat itu. Padahal saya baru tahu bahwa itu adalah spiritnya. Spirit di dalamnya itu yang keluar pada saat menghadapi itu ya. Iya. Mungkin kalau tidak ada itu, mungkin saya jauh lebih buruk keadaannya. Iya. Ya, karena saya banyak berdoa itu karena saya merasa butuh. Tuhan, hatiku sedih sekali. Jadi tolong Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu, hibur aku. Jadi berdoanya begitu kan? Begitu terus berdoanya. Begitu terus. Jadi saya berdoa itu bukan karena disuruh, karena saya memang butuh. Sebab kalau enggak, saya melek mata, saya merasakan hal-hal yang tidak nyaman gitu. Tapi ketika saya berdoa itu membuat saya lebih nyaman ya, lebih bisa menghadapi apa yang saya hadapi sehari-hari.
Iya. Ya, itu saya memang terus terang mungkin saya dari produk manusia yang jiwanya itu nggak normal. Tapi itu dalam arti yang tanda kutip ya. Karena saya memang sejak remaja saya pernah mencoba untuk menghilangkan nyawa saya. Oh. Saya pernah bunuh diri. Karena apa Bu Yayu? Ya karena stres aja, karena merasa tidak pengen sekolah kelas 2 SMA. Saya tidak kepengen sekolah. Jadi bapaknya itu militer. Oke, hubungan dengan orang tua yang ini. Ya terlalu dengan ayah lah. dikekang. Ya apa. Tapi intinya adalah saya merasa, aduh saya nggak kepengen lagi. Saya mencoba itu akhir tahun, mencoba minum obat apa yang ada di dalam kotak obat rumah saya minum semua. Dan itu malam-malam kan nggak ada orang, semua sudah tidur. Saya habis minum, katanya kakak saya datang dari pergi, mendapati saya dekat meja makan, sudah tertidur di situ dan mulutnya sudah berbusa. Jadi dari situ saya dibawa ke rumah sakit dan saya tertolong. Dan saya 1 bulan di rumah sakit. Bukan karena apa yang saya minum, bukan karena fisik. Tapi dokter melihat ini psikisnya harus disembuhkan, dikonseling tiap hari. Oke, itu sebelum kenal Tuhan Yesus ya Bu Yayu? Setelah itu saya baru sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus. Sejak SD saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Makanya pada waktu saya di rumah sakit pun saya banyak berdoa lagi. Tuhan Yesus, tolong saya. Masih kelas 2 SMA. Dan saya sembuh. Tahun berikutnya saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelumnya saya hanya mengenal Tuhan Yesus dari saya sekolah minggu. Nah ini loh yang saya syukuri bahwa sehingga pada waktu saya mengalami masa premenopause itu saya diberi kekuatan untuk terus hengit dengan Tuhan gitu ya, sehingga saya dapat dipulihkan. Ya, jadi para sahabat Crosstalk bahwa ternyata hanya menyadari ataupun mengerti ataupun tahu apa itu menopause dan kita belajar untuk mengatasinya tidaklah cukup kalau dasarnya kita tidak pernah mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan itu. Bu Yayu mengalaminya dan ternyata pada saat ketidaksadarannya menghadapi menopause itu, kekuatan dari apa yang dia percayai keluar begitu saja. Sekalipun Ibu Yayu mengatakan banyak enggak sadarnya. Tapi firman ataupun kehidupan bersama dengan Tuhan sebelum dia menghadapi ini muncul dengan sendirinya. Betapa pentingnya ada itu perasaan ya Pak. Ingin bunuh diri juga kan. Ingin bunuh diri itu pada waktu itu saya merasa gak nyaman, gak enak, lebih baik saya mati. Nah saya tahu bahwa ini tidak boleh, makanya saya banyak berdoa. Saya banyak mohon pertolongan Tuhan ya, supaya saya dilewatkan dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Jadi cerita menyembuhkannya bagaimana ini Pak Yakub ujungnya? Saya ingat itu bulan Desember, tanggal 22 kalau nggak salah. Ya, pagi-pagi tiba-tiba dia buka mata. Dan dia senyum pertama kali setelah 4 tahun kagak senyum. Tidak ada flat wajah, expression. Dan dia sapa saya, "Good morning Papa." What? Haleluya. Say good morning sayang, saya peluk dia. Ya begitu aja. Dan saya ajak makan, bisa makan, dan berlarut-larut semakin sembuh, minum vitamin. Dan saya menunggu saat tepat bagaimana dia akan berterima kasih kepada saya atas jasa-jasa saya yang luar biasa. Kan nah, itu ngerti, nggak sadar ya Bu. Itu naifnya saya selanjutnya. Kebodohan saya selanjutnya. Iya. Soalnya lu nggak tahu ya, gue ya. Tahu ya. Iya, pengorbanan gue nih kayak apa nih gitu. Terus begitu sudah lewat sebulan, saya ngomong, "Sayang, do you remember what happened? It was to you." Dia bilang apa? Sama sekali tidak ingat. Langsung lemes saya. Jasanya tidak diingat loh Pak. Gimana di situ tuh? Tuhan bilang, itu dia yang kamu katakan itu
Kamu itu sombong. Sudah dibentuk masih minta balas jasa. Yang dibentuk itu kamu tahu, bukan dia. Dia nggak rasa apa-apa. Karena baru seingat saya. Serotonin kalau drop, semua memori gak ada. Disketnya Percuma. kosong. Memori cardnya kosong. Jadi Iya, dia iya. kagak ingat. Iya. Saya langsung lemes, saya bilang, ampun Tuhan, ampun. Ya. Jadi menurut saya, Firaun dengan Musa, siapa yang dibentuk? Musa, bukan Firaun. Karena ujungnya Firaun mati kok. 10 tulak itu sebetulnya untuk Musa dan bangsa Israel. Jadi Pak Yakub merasa bahwa Tuhan itu sedang mengajarkan kerendahan hati begitu ya? Iya. Dan istri saya yang bergerilya nanya sama ponakannya, sama anaknya, apa yang terjadi? Dia tunjukkan fotonya. Ya Tuhan. Dan setiap kali dia lihat gitu nangis, dia peluk saya, terima kasih. Tapi saya udah menyesal gitu loh. Minta balas budi. Iya. Jadi pesan saya buat para suami ya, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, sudahlah, nggak usah cari terima kasih, ya, percuma. Kenapa? Itu istri kita yang bagian dari kita. Ngapain kita harus minta dipuji segala macam, Iya. gitu. Karena ingat juga ya, kalau kita menikah tuh diberkati kan selalu ada kita ucapkan janji ya Pak Yakub akan mengasihi baik dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka gitu ya Pak. Itu gampang dilakukan. Kenapa? Semuanya masih sehat. Betul. Semuanya masih Waktu punya ngomongnya duit. mah gampang. Iya, coba waktu menopause. Coba waktu saya andropause, dia ngerti saya. Oke. Itu. Ujian itu terhadap janji justru terjadi manakala kita menghadapinya kan? Ya. Iya. Bukan mengucapkannya. Bukan. Betul. Dan ketika kita tidak menyadari bahwa janji itu pernah ada, Ya. tiba-tiba hadir, Ya. itu dia. Ujiannya datang gitu kan. Iya. Saya lupa loh, saya nikah 30 tahun lalu saya pernah janji itu. Tiba-tiba Iya. ujian datang. Gitu maksudnya ya Pak? Iya. Oke. Dan sekarang ini maksudnya Pak Yakub memasuki usia 60 juga masa andropause ya? Apa sudah lewat andropause? Sudah. lewat Tapi ya. pada Puji waktu Tuhan. itu ya Bu Nah, Yayu mendampingin saya sih. iya, Ya, Bu mengerti Yayu saya. yang ngelihat nih Pak Yakub. Mm-mm. Bagaimana Bu? Tidak fenomenal Tidak seperti fenomenal. Fenomenalnya hanya perubahan emosi. Terus mood yang up and down Oke. ada. Tapi karena saya pernah mengalaminya ya, saya sangat mengerti. Saya mendoakan terus. Dan ternyata dengan doa segala sesuatu itu dapat dipulihkan, Amin. dapat diselesaikan. Itu betul. Ya. Jangan lupa berdoa. Membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Curahkan semua keluh kesah, curahkan semua keinginan ya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan Amin. perkara yang ajaib. Jadi ketika saya menyendiri sampai saya bikin ruangan kerja sendiri, dia nggak melarang saya gitu loh. Ketika saya merasa tidak percaya diri sampai setiap kali mau seminar, bayangin 2 PhD cum laude tapi aduh kok rasanya nggak percaya diri gitu. Dan dia doain dan tetap saya harus kerja dan lain sebagainya. Saya masuk rumah sakit berkali-kali tahun kemarin itu sampai 4 kali ke Singapura dan lain sebagainya, kena imun turun, kena cacar ular dan lain sebagainya. Oh, Itu Pak Yakub sendiri mengalami 4 Iya. kali masuk rumah sakit. lebih yang Lebih. tahun kemarin 4 kali yang belum tahun-tahun yang lalunya. Oh gitu. iya. Jadi beliau juga menemani dan sabar dan aku ngerti. Aku nggak suka makan ya. Sama Berapa ya, bulan sama Bu Yayu juga 6 nggak suka bulan makan. nggak makan, turun 10 Nggak suka kilo, makan. 12 kilo. Oh, sekarang udah lebih baik Belum, waktu ini saya besok. sudah lebih baik, Iya. tapi masih kurang. Masih kurang. Tidak seperti sebelum kejadian itu. Iya. Pak iya. Yakub Iya. lebih gagah, lebih Iya. Pak Yakub, mungkinkah Tuhan mengizinkan Pak Yakub juga menghadapi andropause supaya Ibu Yayu juga mengerti gimana ngerawat
Yakub, oh seperti itu dulu suami saya rawat saya. Iya. Maunya saya yang fenomenal, tapi enggak. Sehingga apresiasi Dia yang beliau fenomenal. nggak Gitu. boleh sama dong Iya, Pak. iya. Mungkin karena saya udah berdoa duluan. Nah, Iya. Dan sebetulnya yang untung adalah pemirsa ya, Ya, yang betul. kali ini mendengar kehidupan kami. Kami nggak pernah cerita ini loh pada siapa-siapa loh. Dan iya ya, di baru Crosstalk. di Crosstalk aja. Wah. Terima kasih Pak Ibu. Pasti jadi berkat, pasti Iya. jadi berkat. Iya. Pernah Jadi dipahami lah ya. Yang di Amerika itu, tapi cuma sedikit. Itu pun sharing pribadi sih. Iya, kalau Tapi sharing pribadi bukan ya pernah lah. terbuka, Tapi iya. kalau yang di publik seperti Seperti ini baru sekali. kami Baru baru sekali. sekali ini gitu. Nah, tujuan dari ini adalah agar fenomena yang pasti terjadi pada setiap kita itu bisa dipahami, diterima, diresponi dengan benar agar kita mampu melewatinya. Jadi juga kalau terjadi pasangan kita ternyata kok berubah karakternya, dulu lemah lembut, sekarang kok apa-apa curigaan, apa-apa cemburuan dan sebagainya. Di usia menopause dia, karena kita tahu bahwa itu salah satu daripada mungkin premenopause gejalanya, maka kemungkinan kita akan bisa menghadapinya dengan berbeda. Jadi betapa pentingnya para sahabat Crosstalk kita untuk tahu, punya knowledge tentang pasangan kita di masa-masa yang cukup kritis atau cukup penting dalam periode kehidupan mereka, kehidupan pasangan kita, sehingga kita pun lebih bijak lagi menghadapinya. Ditambah lagi dengan kita percaya bahwa tidak ada satu pun terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkannya, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Seperti itulah yang dialami oleh Pak Yakub dan Ibu Yayu ya. Tidaklah mudah untuk menepati janji nikah kita, betul ya Pak? Ya. Hanya bisa kita katakan kita mampu saat ujian itu terjadi. Dan mereka sudah menghadapinya. Dan pelajaran kehidupan mereka akan menjadi pelajaran yang berguna bagi kita semua, para sahabat Crosstalk. Dan setelah apa yang dialami, Ibu Yayu sempat menopause, Pak Yakub pun belum lama menghadapi preandropause. Artinya sekarang apakah semua sudah selesai? Apakah pengertian satu terhadap lainnya udah maksimum? Nggak bakalan ada lagi pencobaan ke depannya? Nggak akan ada lagi ujian-ujian? Gitu Pak Yakub, kira-kira gimana? Perjuangan belum selesai. Belum selesai ya? Iya. Tetap harus dihadapi. Ibu Yayu itu sampai hari ini masih suka dingin. Jadi itu kalau tidak 15-16 derajat AC di kamar saya 3 PK dinyalain dua-dua sehingga saya harus pakai selimut tebal gitu ya. Jadi tidak hilang bersamaan dengan selesainya premenopause, tidak hilang itu Pak kebiasaannya? Peperangan itu masih ada. Peperangan adu AC ya Bu? Iya. Iya. Seringkali saya kecilin terus dia yang besarin. Terus saya kecilin lagi, besarin. Itu masih terjadi sampai hari ini. Tapi yang terakhir beberapa hari ini justru kebalikannya. Belajar step lain. Pak Yakub bilang, "Ma, nggak apa-apa tuh yang satu dinyalain aja AC-nya." Lalu dinyalain, jadi dua-duanya nyala. Tapi pada waktu Pak Yakub tidur, saya lihat ini selimut, lalu bed cover juga buat selimut kan, karena saking dingin. Saya pikir, aduh kasihan sekali. Padahal saya nggak pakai apa-apa gitu kan, karena sudah merasa nyaman gitu. Jadi akhirnya saya matiin yang satu supaya Pak Yakub lebih nyaman. Akhirnya bed covernya dibuka, pakai selimut saja lebih nyaman. Dan ketika dia tidur, saya nyalain lagi. Nyalain. Demi dia. Karena Pak Yakub kasihan melihat Kasihan. ibunya. Dan saya ambil lagi selimutnya. Itu sangat menarik sih. Sungguh-sungguh menarik ya Pak Yakub sama Bu Yayu. Saya juga nggak ngerti kenapa perasaan itu ada di antara kami. Seperti ada satu step di atas apa yang selama ini dihadapi kalau menurut saya pribadi. Sehingga mengasihi orang lain itu lebih penting daripada mengasihi diri sendiri. Jadi ya. pengorbanan itu bukan terpaksa lagi, tetapi seperti sebuah sukacita melakukannya. Kan
Pak Yakub melakukannya pada waktu saya sudah tertidur. Saya melakukannya mematikan AC supaya Pak Yakub nyaman juga pada waktu Pak Yakub Iya. tertidur. Nggak butuh disuruh atau ngomel dulu, nggak. Berarti itu adalah Iya. kasih tingkat yang lebih tinggi kalau menurut saya ya. Iya. Yang Kasih dengan pengorbanan. menurut saya demikian. Jadi yang bingung itu si AC. Tapi biaranlah, AC kami beberapa kali rusak gara-gara itu. Mati nyala. Apakah itu yang disebut kasih agape? I think so ya. I think so ya. Jadi dia tidak minta kok. Tidak menuntut, kasih tidak menuntut. Gitu. Saya betul-betul ingin dia tidur nyenyak. Sama dia seperti saya ini bisa tidur nyenyak. Saling memberi aja gitu loh. Karena kasih yang sudah di atas batas kasih manusia biasa menurut saya. Iya, Ya? dan percaya atau tidak ya Grace, saya semakin kesini tuh semakin tidak ingin berpisah gitu. Saya sering peluk, sering cium, sering doa sama-sama, sering pergi sama-sama. Kalau saya tugas di luar kota, saya pengen segera pulang dan telepon dari jauh, dia tahu kok. Gitu ya. Gitu, Dan Bu, ya. saya selalu memberi afirmasi every day loh, setiap mau tidur. Gimana Bu Yayu, ceritain coba. Pak Iya, Yakub itu silakan. sampai hari ini, sampai tadi malam, selalu bicara, Mama, do you know that I love you very much? Wow, segitu Iya. mesranya. Saya selalu bilang, yes, I know. Udah. Dan saya bisa mimpi yang indah. Nah, melakukan kebaikan dan kasih justru yang mimpi indah yang melakukannya Iya. ya Pak. Dan yang lucu sekarang Pak Yakub juga terapkan pada cucu kami yang baru berusia 2,5 tahun. Masih kecil. Jadi Pak Yakub juga ngomong, Rara, her name is Rara. Rara tahu opa sayang Rara. Karena mungkin saya trauma ketika saya merawat, dia nggak tahu. Mumpung sekarang sadar begitu ya. Sadar, diafirmasi terus. Diafirmasi Tapi terus. saya bahagia sih ketika dia tahu bahwa saya menyayangi dia. Dan gitu. Ibu Yayu juga pasti bahagia Iya, sekali ya. iya. Bu. Iya. Karena tahu ada seorang suami yang menerima ibu apa adanya. Ya, betul. Dan mengasihi luar biasa. Iya, jadi kalau ada suami yang lebih suka di luar, itu malah saya bilang kok aneh ya gitu loh. Karena kehidupan kami itu makan bersama dia. Kalau saya belum datang, dia rela nggak makan. Jadi saya jadi nggak mau jajan di luar, pasti makan bersama. Baik. Gitu. Baik. Itu Luar biasa. really happen. Ya, Ya. luar biasa. Para sahabat Crosstalk, bukan hanya kita semua yang ada saat ini menonton apa yang kita saksikan bersama, tapi saya secara pribadi sangat diberkati dengan kesaksian Bapak dan Ibu Yakub dan Ibu Yayu Esra ini. Saya banyak belajar dari mereka bagaimana kasih antara suami dan istri harus makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Baik, kita akan akhiri, tapi sebelumnya saya akan meminta pesan dan kesan dari Pak Yakub maupun Ibu Yayu dalam apa yang mereka alami kepada para pemirsa agar kita dapat inspirasi baru apa dari menonton ini semuanya. Silakan dimulai dari Ibu Yayu mungkin. Ya, dari saya, para pemirsa, terutama yang wanita, jangan takut menghadapi masa-masa dalam kehidupan kita, terutama pada masa menopause. Ada teman saya yang takut sekali, nggak mau, aku ngalami menopause, nanti kulitku jadi kisut, aku jadi tua, aku jadi renta, katanya. Tapi sebenarnya tidak. Kita harus menghadapi dengan kesiapan, hati yang penuh damai sejahtera, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Itu yang akan kita hadapi. Oke, baik. Mungkin Pak Yakub? Ketika orang tidak benar, seyogianya kita berespon benar. Ketika situasi tidak benar, seharusnya justru kita benar. Berespon benar itu penting untuk menata kehidupan di masa depan jauh lebih baik dari masa sekarang ini. Sahabat Crosstalk, demikianlah bincang-bincang di antara kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yayu, janganlah kita takut menghadapi keadaan yang pasti akan menimpa kita. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian akhir daripada bincang kita. Sampai jumpa kembali di Talkshow Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini ke sahabat dan keluarga lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati oleh kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian lainnya.